Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang sangat saya hormati, saya cintai, saya muliakan, selalu saya harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menatap wajahnya, mendengarkan sekedar suaranya, berdekat-dekatan satu majlis dengannya, dengan kepada para amir umara di lingkungan Kecamatan Limo, Cinere, juga di Grogol, yang saya sangat harapkan peran aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur kepemimpinan, dan itu tidak kurang bahkan lebih mulia dari sekedar mungkin seorang ustadz yang hanya bisa menyampaikan nasihat atau membacakan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para aktivis yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mungkin banyak umat melupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para aktivis masjid ini selalu menghidupkan sunnah tersebut. Semoga itu semuanya membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya hati dan pikiran kita memikirkan, merasakan betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi sampainya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas saya di sini menyampaikan mutiara hikmah, menyampaikan mau'izah hasanah. Pantasnya saya di sini hanya mungkin curhat gitu ya. Saya ingin curhat kepada Bapak Ibu sekalian tentang diri saya ataupun tentang umat Islam. Semoga curhatan ini menjadi bahan renungan kita semuanya, bahan pikiran kita semuanya untuk selalu lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok hari lebih baik dari hari ini, sehingga saat kita
menghadap Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita adalah kondisi yang terbaik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu curhatan itu terkait dengan suasana yang saat ini sedang kita rasakan, yaitu suasana kepergian para jamaah haji sekalian. Saudara-saudara kita yang sedang berkesempatan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ziyaratu Baitillahil Haram wa ziyaratu maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah konon umat Islam adalah pilar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lebih khusus lagi adalah para ulamanya. Kalau hadirin sekalian hidup di zaman perjuangan, mungkin hadirinlah yang kemudian 70 tahun berikutnya dikenang sebagai para pahlawan. Ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu sangat terkait erat dengan ibadah haji. Bahkan ada seorang sejarawan itu menyebutkan bukti-bukti tokoh-tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, titik balik mereka yang awalnya mungkin tidak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian akhirnya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, titik baliknya adalah kepulangan dari tanah suci. Kita sebut misalnya Pangeran Diponegoro pulang haji melawan penjajah Belanda. Imam Bonjol pulang haji melawan Belanda dengan pasukan yang disebut padri. Padri itu orang yang berpakaian serba putih, father gitu ya. Kemudian Kiai Haji Muhammad Darwis pulang dari Mekah tanah suci mendirikan organisasi Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari pulang dari Mekah mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi pulang haji mendirikan Syarikat Dagang Islam. Dan tidak kecuali Hos Cokro Amanioto juga pulang haji mendirikan Syarikat Islam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh besar ini, tokoh yang kita doakan bersama pahalanya selalu mengalir. Berkat perjuangan mereka, pengorbanan mereka demi kemerdekaan Indonesia, umat Islam bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mereka mendirikan organisasi, mereka itu berjuang mempersatukan umat Islam terutama di Indonesia untuk melawan penjajahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Bahkan ternyata karena yang menjadi pelopor perjuangan itu adalah para haji, orang-orang yang baru pulang dari Mekah, dari tanah suci, maka pemerintahan Hindia Belanda membuat sebuah aturan yang tertulis dalam aturan namanya Peraturan Pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903. Apa isinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata gelar haji untuk orang yang baru pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji itu katanya, mohon maaf mungkin juga masih ada yang mengkritik, katanya itu adalah idenya, inisiatifnya pemerintahan Hindia Belanda. Untuk apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjadi penanda bahwa ini adalah orang-orang berbahaya. Orang-orang yang harus diawasi, selalu dimonitor kemana gerakannya. Kalau sedikit saja beraktivitas yang membahayakan,
rezim pemerintahan Hindia Belanda, maka mereka akan segera ditindak. Itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kebijakan pemerintah tersebut sampai sekarang malah menjadi hal yang penuh berkah, yaitu kita semuanya disebut sebagai haji gitu ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah juga dicatat bahwasanya Kepulauan Seribu ada pulau yang dibuat khusus untuk karantina orang yang baru saja pulang dari Mekah. Katanya gitu ya, mereka itu yang baru pulang itu bisa saja membawa penyakit, sehingga mereka harus dikarantina dulu, diperiksa dulu membawa penyakit atau tidak, supaya jangan menjadi pandemi di Indonesia. Padahal di situ pemerintah Belanda menginterogasi, ada nggak penyakit-penyakit yang mengancam kekuasaan Hindia Belanda. Bagi yang sudah terpapar karena bertemu dengan para tokoh perjuangan di seluruh dunia Islam, sudah bertemu dengan misalnya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Rashid Ridho, kemudian ada Hasan Al-Banna dan lain sebagainya, maka mereka bisa disuntik mati di Kepulauan Seribu. Bagi yang mungkin masih aman-aman saja, tidak terdetek secara kuat bahwa dia membawa faham baru yang bisa membangkitkan Indonesia, maka mereka sekedar membawa gelar haji supaya tetap dalam pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semengerikan itu, sedahsyat itu orang pulang dari tanah suci bisa mengancam musuh kita. Sebesar itu peran yang bisa diharapkan oleh umat Islam di Indonesia ketika ada beberapa saudaranya yang pulang dari tanah suci. Yang diharapkan bukan oleh-oleh kurma atau air zam-zam dan lain sebagainya, tapi yang mereka bawa, oleh-oleh yang mereka bawa dari tanah suci adalah semangat untuk berjuang, semangat pengorbanan, semangat persatuan yang akhirnya memerdekakan Indonesia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah curhatan saya. Kenapa saya yang sudah haji? Saya alhamdulillah sudah haji, walaupun bukan dari Indonesia dulu, jadi sambil jadi kuli, sambil haji gitu ya. Tapi tidak merasakan itu. Maka saya curhat kepada Bapak Kiai Mukhtar dan para ulama semuanya di sini. Kenapa saya tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh tadi Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari dan lain sebagainya? Kenapa sekarang ratusan ribu setiap tahunnya umat Islam Indonesia berangkat ke sana, tapi pulang ya begitu-begitu saja. Tidak ada kebangkitan luar biasa umat Islam sehingga umat Islam itu menjadi umat yang maju, yang mandiri, yang disegani, yang menjadi idola, yang menjadi panutan dan lain sebagainya. Seperti para pahlawan kita dulu, mereka bangkit adalah setelah pulang dari sana. Untuk sedikit membantu bahan renungan kita berpikir kenapa mereka seperti itu. Apakah kita saat ini bisa mendapatkan juga yang mereka rasakan saat itu? Ada seorang ustadz memberikan sebuah analisis. Kenapa para tokoh itu dulu mereka bisa seperti itu? Yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji itu melahirkan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lulus ibadah haji, insya Allah iman tauhid dalam hatinya itu insya Allah bisa murni.
Tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melahirkan kemerdekaan jiwa mereka. Sehingga jiwa yang merdeka akan juga berusaha untuk memerdekakan tanah airnya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid bisa kita dapatkan ketika kita berada di tanah suci. Tentulah yang pertama adalah karena kita setiap saat di sana mengumandangkan yang namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesuatu itu adalah zikir keimanan, bahwa kita sedang mengikrarkan apa yang kuat dalam hati kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam ibadah haji bisa kita dapatkan juga saat kita menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita ada imsak, kita menahan diri. Kalau haji ada ihram. Bukan sekedar imsak tapi ihram. Dan kita di situ benar-benar taat. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Taat kita demi siapa? Taat kita demi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah. Maka sekecil apapun aturan dari Allah kita taati. Kemudian juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan Allah juga kita taati. Padahal ibadah haji jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu membalikkan keadaan. Sesuatu yang awalnya itu tidak boleh malah diperintahkan. Sesuatu yang awalnya boleh kok malah dilarang. Awalnya kita nggak boleh cium-cium batu, tapi ketika haji malah kita diperintahkan cium batu. Bukan karena batunya, tapi karena kita mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium batu. Itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang, tumbuhan harusnya kita manfaatkan. Kita makan daging, kita makan sayur, lalat dan sebagainya. Tapi di sana kita tidak boleh metik tumbuhan. Kita tidak boleh berburu. Sudah dibalikkan keadaan, tapi kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berhari-hari kita demikian menghadirkan tauhid kita yang murni, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu dia akan hanya tunduk kepada Allah. Akan hanya takut kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, tunduknya hanya kepada Allah. Cintanya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Minggir itu Belanda. Tidak ada lagi rasa takut kepada Belanda, tidak ada lagi tunduk lagi kepada Belanda. Jadi apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pulang ke tanah suci, maka lahirlah jiwa pemberontak. Kenapa kita selama ini tunduk kepada selain Allah? Kenapa kita selama ini cinta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah? Kita baru belajar di Mekah, tunduk kita hanya kepada Allah, bergantung kita hanya kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberontak di Indonesia. Maka baru faham kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waqatilu fi sabilillahi hatta waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah tidak ada lagi penindasan.
Umat Islam harus bergerak, umat Islam harus melawan, memberontak sampai tidak ada terjadi penindasan sedikit pun dilakukan oleh penjajah kepada umat Islam Indonesia. Sehingga apa? Wa yakunad dinu lillah. Ketaatan kita sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adakah hal yang seperti ini saya rasakan? Saya dulu nggak merasakan hal yang seperti ini, cuma sekalian. Ketika haji sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, terlupakan dengan hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang berangkat haji kok pulang bisa seperti itu dalam sejarah? Karena ibadah haji, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan. Oh, tadi menguatkan tauhid kita kepada Allah, yang berikutnya menambah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya gitu ya. Perjalanan ke Mekah dulu itu bisa berbulan-bulan. Kalau saya dulu jemaah berangkat haji itu sekitar 4 hari atau 5 hari gitu ya. Ada perjalanan daratnya, ada perjalanan lautnya. Di lautnya itu 3 hari, di daratnya 3 hari. 1 hari kadang nginep nunggu kapal dan lain sebagainya. Tapi kakek saya dulu katanya 7 bulan atau berapa bulan gitu ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berangkat haji dulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak gitu ya. Dulu itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Mengorbankan waktu. Perjalanan 7 bulan gitu ya. Bisa total jenderal bisa 2 tahun meninggalkan keluarga. Dana entah berapa dana yang dibutuhkan. Berapa ubin sawah yang dijual untuk bisa berangkat haji. Kemudian keselamatan jiwa, nyawa. Karena apa? Dulu belum seaman sekarang. Dulu Mekah ataupun Saudi itu miskin. Di Saudi itu mungkin dulu banyak perampok gitu ya. Gak aman. Karena miskin. Mungkin Bapak Ibu semuanya tahu sekarang negara Somalia ya. Somalia itu sekarang negara miskin. Aspalnya itu cuma berapa puluh kilometer. Bahkan sempat gak punya presiden. Sekedar presiden aja gak punya Somalia. Sekarang terkenalnya Somalia itu negara muslim, memang banyak penghafal Al-Qur'annya, tapi yang kita lihat di media itu orang-orang pakai sarungan memegang AK-47 kemudian menghadang kapal di Teluk Babul Mandib gitu ya. Di situ mereka menghentikan kapal-kapal tanker dan lain sebagainya. Perompak Somalia gitu ya. Dulu negara semiskin itu secara rutin mengirimkan bantuan makanan ke Arab Saudi. Bisa kita bayangkan betapa miskinnya Arab Saudi saat itu. Belum ada fasilitas seperti sekarang ini. Sehingga banyak juga penyakit menular di sana. Sehingga ketika orang itu berangkat haji sudah siap kehilangan waktu yang demikian panjang, kehilangan dana, kemudian juga bisa saja kehilangan nyawa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan seperti ini, gitu ya. Jadi kayak Bapak Ibu semua sekarang ya, datang dari tempat yang jauh untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid, butuh perjuangan, bangunnya lebih pagi, kemudian gelap-gelap, ngantuk-ngantuk masih berangkat, itu kan perjuangan. Perjuangan seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita dengan pahala yang sangat besar ada pada salat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh kita itu disaksikan oleh malaikat siang, malaikat malam. Jadi kalau kita memperjuangkan sesuatu, mengorbankan demi perjuangan tersebut, maka keimanan kita tentang nilai yang ingin kita dapatkan itu semakin kuat.
Para jamaah haji mereka bisa berkorban seperti itu demi bisa ke tanah suci adalah karena keimanan mereka kepada pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Alias apa? Iman mereka dengan hari akhirat semakin kuat. Bahwa akhirat adalah hal yang harus dikejar, hal yang harus diperjuangkan. Walaupun harus mengorbankan ini, mengorbankan itu, dan lain sebagainya demi mendapatkan akhirat. Nah, orang-orang yang baru selesai haji pulang ke Indonesia dengan membawa perasaan seperti itu. Dulu sebelum berangkat haji, saya sibuk dagang untuk dunia. Setelah saya haji, oh ternyata ada hal yang jauh lebih besar harus saya perjuangkan, yaitu kebahagiaan akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka pulang, yang mereka kejar utamakan adalah akhirat. Mereka rela mengorbankan bahkan nyawa mereka dalam melawan Belanda demi mendapatkan akhirat. Apalagi orang yang mati ketika berjuang, matinya adalah mati syahid. Itu yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk membantu ini ya, kita berpikir sehingga kita bisa apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai seorang ustadz, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini sebagai seorang pemimpin wilayah, apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai seorang pengurus masjid dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji itu adalah puncak rukun Islam. Dalam ibadah haji itu ada salat, ada syahadat, ada puasa, ada zakat, nilai-nilai semuanya itu terkandung semuanya dalam ibadah haji. Sehingga kita ketika melaksanakan ibadah haji, ruh kita ada ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Manusia tanpa ruh yang Allah tiupkan itu ibarat robot, ibarat patung dia. Tapi karena ada ruh yang Allah tiupkan, kita menjadi mulia, malaikat pun diperintahkan untuk sujud. Ruh inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah haji itu mendapatkan asupannya demikian deras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang mengimbangi dalam diri kita dengan syahwat. Syahwat kalau dibiarkan kuat, dia itu liar misalnya, maka semakin memiripkan kita dengan binatang. Sementara kalau kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh kita kuat, ruh ini adalah yang bertanggung jawab mendorong kita melakukan kemuliaan. Memberi itu karena ruh, tapi meminta itu karena syahwat. Berkorban itu karena ruh, tapi mengorbankan orang lain itu karena syahwat. Berkontribusi, membangun, berdakwah, semuanya itu karena ruh, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ketika ibadah haji, orang pulang dari sana, maka yang ada dalam benaknya, dalam fikirnya, kebaikan apa yang belum saya lakukan. Selalu ruhnya itu mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang ideal. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali yang menjadi bahan pikiran kita, semoga menjadi bahan pikiran kita dan bisa mendapatkan jawabannya dari semangat jemaah sekalian, adalah bahwasanya ibadah dalam Islam itu fungsinya adalah untuk mengambil bekal. Kita beribadah untuk mengambil bekal. Bekal untuk apa? Untuk beramal dan berjuang. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat perjuangannya.
Maka beliau adalah orang yang bahkan diwajibkan sholat tahajud. Kita semuanya disunahkan, beliau diwajibkan. Karena apa? Karena perjuangannya, karena amalannya, karena tugasnya itu yang paling berat. Qumil laila illa qalila bisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ternyata itu. Karena di siang hari besok akan ke sana, akan ke sini, berhadapan dengan Abu Jahal, akan berhadapan dengan Abu Lahab, akan difitnah, akan di macam-macam. Maka malamnya butuh mengambil bekal. Jadi kita juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan kita habis sholat gak ngapa-ngapain, gitu ya. Jadi kalau orang ibadahnya untuk ibadah, saya beribadah untuk bersemangat ibadah, saya semangat ibadah untuk bersemangat lagi beribadah, itu kata para ulama seperti binaragawan. Binaragawan itu apa? Tubuhnya besar, untuk apa? Untuk fitness lagi. Kuat lagi, untuk apa? Untuk fitness lagi. Kapan kerjanya? Untuk apa otot tangan yang kuat? Untuk apa dada yang bidang? Untuk fitness. Gak ada gunanya. Mohon maaf gitu ya. Secara amal tidak ada gunanya. Bahkan misalnya kalau kita lihat sekarang Deddy Corbuzier, gagah seperti itu, diberi raket untuk main badminton, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Saya pernah lihat Deddy Corbuzier main badminton kayak robot beliau. Karena apa? Otot tangannya itu besar untuk apa? Wallahualam, untuk besar. Dibesarkan otot tangannya untuk besar. Tapi kalau Taufik Hidayat dikuatkan otot lengannya untuk apa? Untuk bisa backhand yang kuat misalnya. Maka beliau backhandnya sangat kuat. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama mengatakan arbabul azaimi la yardawna bi dhawahiril a'mali bal bi haqa'iqiha. Orang yang ingin selalu mencapai kesempurnaan, maka saat beribadah dia tidak cukup dengan formalitas beribadah. Alhamdulillah saya sudah sholat berjamaah, alhamdulillah saya sudah haji, alhamdulillah saya sudah ini, sudah itu. Apa yang diraih saat melaksanakan itu? Bekal apa yang didapatkan saat melaksanakan ibadah itu? Digunakan untuk apa bekal itu? Bukan rohani untuk rohani, rohani untuk beramal. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kita as-sabru itu artinya puasa, kata ulama tafsir. Kita menjadikan puasa dan sholat sebagai penolong kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai orang yang beriman. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada beberapa hal tapi tidak bijak kalau saya lanjutkan. Semoga hal-hal itu menjadi bahan pikiran kita semuanya untuk sama-sama merenungkan bahwasanya ternyata ibadah haji yang kita laksanakan, yang saya laksanakan atau dilaksanakan oleh umat Islam itu belum seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga efeknya dulu pernah dilaksanakan oleh orang Indonesia dan memberikan efeknya luar biasa berupa kemerdekaan Indonesia, tapi saat ini ternyata tidak memberikan efek yang seperti itu. Marilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bermuhasabah. Kita yang sudah alumni haji, marilah kita bernostalgia ibadah haji. Semoga ada kembali kenangan-kenangan pengalaman rohani yang menambahkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan hidup ini dengan penuh semangat. Karena ibadah haji diwajibkan sekali, artinya apa? Bekal yang diambil satu kali itu bisa cukup untuk seumur hidup kita. Mohon maaf atas kelancangan saya dan tidak sopannya saya. Semoga niat yang baik insya Allah dari saya bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.